Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kejadian 26 ayat yang kedua. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang terkasih, bila arah pandang kita terpaku pada keadaan atau krisis yang terjadi, secara manusia kita menjadi tawar hati. Sebaliknya, bila kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak akan dibiarkan tergeletak, saudara, karena Dia sanggup menopang kita. Tuhan adalah pengendali seluruh keadaan. Tidak ada keadaan yang tidak dapat diubahkannya. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, Ishak pun mengalami keadaan yang sangat menyesakkan. Krisis hebat disertai bencana kelaparan melanda negerinya. Maka timbullah kelaparan negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kejadian 26 ayat 1. Kondisi ini memaksa Ishak untuk segera pergi meninggalkan negerinya dan mencari tempat baru agar ia dan keluarganya dapat bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup orang percaya tidak selalu mulus, tidak selalu hidup tanpa masalah. Terkadang Tuhan izinkan krisis terjadi dalam kehidupan orang percaya bukan tanpa tujuan. Selalu ada rencana Tuhan di balik itu, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di tengah kesulitan yang luar biasa, Ishak tetap tampil sebagai pemenang. Krisis diubah menjadi berkat. Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan Ishak untuk mengalami kelimpahan meski di tengah kelaparan yang hebat? Ishak taat pada firman Allah. Ya, ketaatan adalah kunci utama mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkata dalam Kejadian 26 ayat yang kedua dan 3, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Ishak pun taat, tidak berangkat ke Mesir, tapi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan pertanyaan untuk direnungkan, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami bersyukur memuji Tuhan karena firman Allah ini Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan, kami menyadari terkadang kami tidak taat mendengarkan firman-Mu. Kami kurang peka, kami kurang sensitif mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bergaul karib dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, membuat kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu kami harus hidup taat kepada Tuhan di dalam berbagai macam keadaan. Kami tahu Tuhan, terkadang Tuhan izinkan krisis, kesukaran hidup kami alami, tapi bukan tanpa tujuan Tuhan izinkan kami alami, karena kami percaya segala sesuatu indah pada waktunya, dan Engkau Allah yang sanggup untuk membuat semua itu indah. Dan karena itu Tuhan Yesus, biarlah firman Allah ini meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak menjadi goyah, tetapi justru sebaliknya kami semakin diteguhkan dengan firman Allah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua pergumulan, doa dan permohonan kami letakkan di tangan Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nyatakanlah itu. Beri kepekaan rohani bagi kami untuk selalu hidup tertib, hidup teratur, hidup taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa puji syukur kami, permohonan kami kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hanya Kau tempatku berlindung, dan hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.